يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع من دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, majelis jamaah taklim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbagi tentang dakwah dan istighfar. Kita akan berbagi di surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bacakan ayatnya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan, dengar dan perhatikan agar Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk majelis kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghfaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahumma hamdana bil Qur'an. Semoga Allah rahmati kita di majelis ini dengan Al-Qur'an. Baik, tadi Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surat Nuh ini, inna sesungguhnya kami arsalna mengutus Nuhan, Nuh, Nabi Nuh ya, ila qaumihi kepada kaumnya an anzir untuk memberikan peringatan kaumaka kepada kaumnya min qabli ayyatiyahum min adzabin alim sebelum datang nanti hari azab datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi para nabi itu memperingatkan kepada semua kaum. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Misinya apa? Misinya adalah mengingatkan tentang ada azab, ada siksa, ya, tentang hari kiamat. Nanti di lain waktu mungkin nanti kita akan bahas tentang dalil-dalil yang ada di Quran bahwasanya kita ini akan dibangkitkan, kita ini pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Nah, ada nazir sebagai ada peringatan untuk manusia, untuk semua manusia. Nah, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk mengingatkan tentang azab yang pedih. Qala dia Nabi Nuh berkata, ya qaumi wahai kaumku ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadir sebagai peringatan nadir mubin, peringatan yang nyata untuk kalian, mengingatkan kepada kalian. Misi Nabi itu 3. Pada ayat itu ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan ikutilah aku, ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti. Kalau Nabi Nuh ya apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Kalau kita Rasulullah SAW apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi kita ya, kata Al-Anbiya wal Mursalin. Nah misi Nabi itu
Pertama, ani abdullah, sembahlah Allah. Maka tugas kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita hadir di dunia ini kecuali memang misinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani abdullah. Wattaquhu, bertakwa kepadanya, berhati-hati untuk mengisi kehidupan kita ini. Jangan sampai kita mengikuti khutuwati syayatin, langkah-langkah syaitan. Mengapa ayat menyebutkan ayat tentang syaitan itu disebut dengan khutuwat, langkah-langkah? Karena syaitan itu tidak menjebak kita langsung kepada inti sebuah dosa, tapi dia jebak kita kepada langkah-langkahnya, dikit-dikit akhirnya masuk kepada dosa itu, ya kan? Misalnya zina, ya, wala taqrabuz zina, jangan dekat dengan zina. Jadi jangan masuk ke perbuatan itu, dekat-dekat saja udah ada rambunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengikuti langkah-langkah syaitan, kita akan terus dibuat masuk kepada kesalahan-kesalahan itu, akhirnya tanpa kita sadari terjerumus tenggelam dalam perbuatan syaitan itu, begitu ya. Baik, jadi wattaqu, makna takwa itu juga bisa maknanya berhati-hati dalam hidup, atau makna yang paling populer adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wattaqu wa ati'un, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum min dzunubikum, nanti insyaallah dengan itu kalian akan diampuni dosa-dosa kalian, ya. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan nanti, yaitu ajal kita. Kalau idza jaa ajaluhum, nanti akan datang kepada kalian ajal kalian kalau kalian nanti mengetahui. Ibadah ketaatan ini, perintah ini menyembah Allah, bertakwa dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai waktu yang tidak kita tahu kapan itu datangnya, yaitu waktu kematian kita. Nah, Nabi Nuh pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala, Nabi Nuh berkata, "Rabbi, wahai Tuhanku, ini da'atu qaumi, sungguhnya aku mendakwahi kaumku itu laila wa nahara, siang dan malam." Jadi Nabi Nuh itu dakwahnya bukannya sekali-sekali aja, siang dan malam. Sementara tugas dakwah itu sesungguhnya untuk semua kita. Karena ungkapan yang paling baik itu adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa orang yang paling baik ucapannya selain daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan itu baik, tapi ucapan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu ahsanu qawlan, sebaik-baik ucapan, ya. Jadi apa yang kita mampu dalam dakwah ini yang kita sampaikan kepada orang tentang kebaikan-kebaikan yang kita pahami, maka sampaikanlah. Memang kalau berkaitan dengan dalil, maka harus benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengajak kepada kebaikan-kebaikan, semua orang bisa mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Kalau ada hadis Nabi misalnya, "Ballighu anni walau ayat", sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Tapi betul-betul sumbernya dari Nabi. Jadi kita betul-betul paham dari Nabi. "Ballighu anni", sampaikan daripadaku, dari Nabi, ya, walaupun satu ayat. Jadi ayatnya dari Nabi, ya kan, perintahnya dari Nabi, bukan kita buat-buat sendiri, bukan, ya kan? Makanya itu kehati-hatian para dai, para orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia harus betul-betul bersumber dari Allah dan Rasulnya. Jadi ada dalilnya. Termasuk mengapa kita kalau ngaji kita selalu bawa Quran atau kita bacakan Quran, biar kita tahu, oh itu ada ayatnya. Ya kan, jadi bukannya ngecap, ya, bukannya macam-macam atau apa namanya, bukannya buat-buatan ustaz itu sendiri, bukan. Jadi Nabi itu berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Jadi dakwahnya enggak henti-henti siang dan malam. Tapi apa yang dia dapatkan? Falam yajidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku dapatkan, tidaklah mereka memenuhi undanganku itu, dakwahku itu illa firara, kecuali mereka itu kabur daripada ajakanku itu. Jadi kalau ada ustadz itu justru orang ngumpul, kalau Nabi Nuh itu justru orang pergi, ya kan? Diajak kepada kebaikan, orang pergi. Diajak orang kebaikan, orang pergi. Saya pernah nonton video seorang dokter, ya. Dia cerita, dia ini pakar dalam hal agama, ya. Kemudian banyak orang yang senang dengan dia, karena dia dokter di Malaysia. Dia cerita dalam video dia di YouTube, itu pernah saya tonton. Dia cerita orang yang senang, kagum karena keilmuan dia. Suatu hari dia diajak oleh jamaah untuk
untuk dakwah. Kata dia, saya udah dakwah, ya kan? Terus dia dakwah, sehingga dia hindari. Tapi karena dia ajak terus, akhirnya dia dicobalah. Ya kan? Nah, qadarullah, hari pertama dia dakwah, dia diludahin orang. Ya kan? Hari pertama dia diajak dakwah ke rumah, ya kan? Kemudian dia diludahin orang, ya kan? Diajak ini, mungkin orang itu lagi haus kali ya, atau lagi capek atau apa, jadi dia datang ngajak orang ke masjid. Orang itu marah, kemudian ludahin, walaupun nggak kena, tapi diludahin di depan dia itu. Habis itu dia pulang ke masjid, nangis dia. Dia cerita sendiri, dia nangis karena dia nangis sejadi-jadinya. Baru kali ini dia merasakan nikmat dalam dakwah. Justru diludahin itu baru kali ini dia merasakan nikmat dalam dakwah. Karena rasa kalau nabi-nabi dulu Firo, ya kan, justru orang kabur. Kalau dia selama ini di seminar-seminar, ya kan, dia isi, semua orang angkat kabur dengan dia. Seolah-olah dia hebat, mulia, berilmu, padahal semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kali itu dia merasa dirinya hina, ya kan, dirinya nggak dihargai orang. Berarti siapa yang mulia? Itu Allah, ya kan. Kemudian dikebayang dengan nabi-nabi yang mendakwahkan agamanya, kebayang dengan apa-apa yang telah disampaikannya, bahkan apa yang dia hafal dari Al-Quran. Baru kali itu dia merasakannya. Nah, seperti juga Nabi Nuh ini. Kalau saya belum sampai, Pak, belum sampai diludahin orang. Paling pernah, Pak, kok nggak masjid, Pak? Nantilah Mas, katanya, nunggu saya dapat hidayah, ya kan. Kalau saya dapat hidayah, baru saya ke masjid. Sampai segitu, ya kan, paling kan. Orang itu menolak, ya kan. Lalu ini kalau Nabi Fir'aun. Bukan hanya itu, falam yazidhum du'ai illa wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Bukan sampai di situ aja, bahkan para nabi itu, Nabi Nuh ini, dia berdakwah, kemudian ketika dia menyampaikan pesan-pesan agama, nasihat-nasihat tentang iman, orang-orang datang tapi sambil menutup jari-jari mereka di telinga mereka, ya kan? Kemudian mengatakan, Nuh, kau bicara apa? Silakan ngomong apa? Ngejek, ya kan? Ngejek Nabi Nuh, ya kan? Jadi datang tapi justru ngejek, ya. Namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sikap sombong mereka lakukan itu. Summa ini da'atuhum jihara, summa ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian ini pesan yang akan kita bagi juga tentang surat Nuh ini, tentang dahsyatnya istighfar dalam surat Nuh ini. Pada ayat yang saya sebenarnya nggak kebaca ini, Pak, kabur sebenarnya. Ayat ke 10, 11, 12. Pada ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tentang dahsyatnya istighfar. Baik, istighfar itu kalau kita rutin membacanya, maka banyak keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, kita di surat ini dulu, di surat Nuh dulu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Nuh alaihissalam, ya, melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, faqultu astaghfiru rabbakum, maka hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, akan diturunkan kepada kalian hujan yang sangat lebat, ya. Wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan diberikan kepada engkau harta dan anak, ya. Jadi Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh orang tentang, ada 3 orang yang bertanya ketika dalam majlis beliau. Orang yang pertama minta fatwa, di kampung dia nggak turun hujan, maka kata Hasan al-Basri, banyak beristighfar kalian. Kemudian nggak lama kemudian datang orang yang lain, orang yang kedua dia cerita kalau dia udah menikah tapi nggak juga dikasih keturunan. Maka kata Hasan al-Basri rahimahullah, banyak istighfar, engkau dan istrimu banyak istighfar. Yang ketiga, orang yang ketiga di hari itu pada Allah datang juga menanyakan dia banyak hutang, ya kan? Urusan keuangan, kerepotan urusan keuangan. Maka kata Hasan al-Basri rahimahullah, banyak beristighfar sampai Allah tuntaskan urusanmu. Anak muridnya Hasan al-Basri bertanya, itu di dalam majlis beliau, ketika mereka merasa busuk ya di majlis, kok guru kita ini ilmunya cuma sedikit, ya kan? Masa 3 pertanyaan dijawab dengan 1 jawaban, istighfar. Jangan-jangan kita ini salah cari guru kali ya, gitu ya. Akhirnya ada yang beranikan ketua kelasnya. Saya tadi itu 3 kasus kok 1 jawaban.
Kata Hasan al-Basri rahimahullah, demi Allah aku tidak menjawabnya itu berdasarkan isi kepalaku ya, pendapatku, tetapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Cek kata beliau surat Nuh di ayat 10, 11, 12 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka hendaklah kau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yusil sama alaikum itu Allah akan turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal, Allah akan cukupkan hartamu kepada Allah akan berikan kepada kau keturunan. Jadi dengan istighfar 3 permasalahan bisa tuntas. Istighfar ini juga majelis Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud di ayat 2 itu yumatti'akum mata'an hasanan. Dengan istighfar Allah akan berikan kepada kita kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan. Istighfar itu. Istighfar juga menjadi sebab seorang itu dimasukkan ke dalam surga karena istighfar dikelompokkan dengan amalan-amalan besar. Itu ada dalam surat Ali Imran di ayat 18. Bunyinya itu Ali Imran ayat 18. As-sabirin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Ada 5 amalan besar. Yang sebelum ayatnya itu menceritakan tentang sifat orang-orang yang akan bakal masuk surga ya. Adalah orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. As-sabirin was-sadiqin, orang-orang yang jujur. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar. Wal mustaghfirin bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sabar itu berat, sabar. Jadi sabar itu balasannya bighairi hisab, sabar, as-sabirin. Was-sadiqin, jujur itu juga berat. Jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur itu enggak berani dia buat dosa. Kenapa? Karena dia jujur semua, dia buat malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat itu yang suka mabok, suka mabok, suka zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pengen masuk Islam, pengen dia hobi dia dengan hal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, silakan, tidak apa-apa. Tapi kau nggak boleh bohong syaratnya. Cuma nggak bohong aja ya Rasulullah. Iya, nggak bohong. Itu gampang nggak bohong ya kan. Kemudian dia ketika ingin berbuat dosa itu, dia malu kalau ketemu Rasulullah. Dia ditanya, kau dina hari ini? Iya Rasulullah, kan malu kan. Akhirnya dia nggak jadi. Kau hari ini? Iya Rasulullah, kan malu. Akhirnya dengan sifat jujurnya, dia akhirnya tidak berbuat kesalahan itu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu bisa saja pezina. Seorang mukmin pernah berbuat zina, maaf. Seorang mukmin itu mungkin pernah berbuat zina atau dia pernah mencuri, ya kan? Tapi dia bukan pembohong, ya kan? Ada sahabat yang bertanya, apakah seorang mukmin pembohong ya Rasulullah? Siapa yang nanya tadi kata Rasulullah? Saya Rasulullah. Tidak, Rasulullah. Seorang muslim itu mukmin itu bukan pendusta, orang yang jujur, ya kan? Maka jujur itu berat, ya, jujur itu berat. Ya. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin, orang-orang yang taat. Taat itu semua aspek kehidupan, dia bisa tata hidupnya. Ini pun berat. Salah satu contoh yang diabadikan Allah dalam Al-Quran orang yang taat itu Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jadi Maryam itu orang yang termasuk orang yang qanitat, ya, orang-orang yang sangat intens sekali berbuat kebaikan. Dia nggak ukur besar atau kecilnya, pokoknya dia kerjain aja. Dia lewat, misalnya ada air keran netes, ini netes kalau banyak ini saya berubah sih, dia tutup. Nggak ada yang lihat, itu kecil urusannya, tapi dia qanitat atau qanitin, orang yang melakukan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ada batu itu batu. Nanti kena orang dia biasa. Hal-hal kecil yang dia lakukan, apalagi hal-hal besar, ya kan? Jangan tanya dengan ibadah yang memang wajib. Hal-hal kecilnya dia lakukan, yang dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebatnya al-qanitin. Jadi as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin, orang yang menginfakkan harta, orang yang dermawan. Dermawan ini juga berat, dermawan ini. Karena wa tuhibbul mala hubban jamma. Karena kita ini sangat cinta sekali dengan harta kita. Kita capek kerja, kita ngumpulinnya, kita ada keinginan-keinginan yang lain, ada sesuatu yang kita ingin, ya kan? Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, kita berbagi dengan harta itu, ya kan? Jadi orang yang dermawan, wa tuhibbul mala hubban jamma. Kalian tuh suka benar dengan harta kalian.
Maka orang dermawan itu tingkatannya itu mengalahkan orang yang orang amal-amalan yang lain, hatta jihad sekalipun. Kalau dia itu juga ikut berjihad. Jadi orang yang berjihad itu kan perlu senjata. Ada orang yang dia berjihad juga, dia juga yang memberikan senjatanya, ya kan? Jadi zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hemat betul orang kaya itu." Kenapa kata Rasulullah? Mereka puasa, kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Kami ngaji, mereka ngaji. Tapi kalau mereka sedekah, kami nggak bisa ya Rasulullah. Oh, kata Rasulullah, ada amalan yang sebanding dengan itu. Apa ya Rasulullah? Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setiap habis sholat kalian. Itu bisa menandingi amal mereka. Siap ya Rasulullah, kira-kira begitu ya. Kemudian mereka amalkan amalan itu. Namanya ilmu akan menyebar. Akhirnya didengar juga oleh orang kaya. Orang kaya pun ngamalin itu, ya kan? Mereka sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian orang miskin datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, zahaba al-dusur bil ujur." Enak betul orang kaya itu Rasulullah. Mereka itu punya amalan yang gak bisa kami lakukan, dan amalan yang mereka dikasih tahu itu mereka juga amalkan. Kata Rasulullah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi yang keempat ini al-munfiqin, orang yang berinfak. Ya, ini besar keutamaannya. Nah, yang kelima, istighfar. Wal mustaghfirin bil ashar, dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan hebat. Enggak sembarang awak, Pak. Itu kalimat, ya kan? Enggak sembarang kecoret atau apa, enggak, atau Nabi sallallahu enggak amalan. Kenapa enggak sholat di situ, ya kan? Enggak. Tapi Nabi sebutkan, Allah sebutkan wal mustaghfirin bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur, ya kan? Artinya di penghujung malam. Jadi waktu yang utama. Bulan Ramadan, seorang istri rajin istighfar di bulan Ramadan di penghujung malam. Astagfirullah. Kata lakinya, "Dek, buatin kopi deh. Abang ini nggak bisa puasa kalau nggak ngopi, pening kepala, pecah tulang di puasa Ramadan ini." "Ya sudah bang, buat sendiri lah bang. Nggak, dek lagi mau istighfar ini. Katanya Ustaz, istighfar waktu sahur itu punya keutamaan." Buatlah dulu sebentar aja lah. Akhirnya kesel bininya, buatnya ngomong taruh di meja. "Tuh bang, di meja mau lanjut istighfar nih." Akhirnya suaminya pula ngopi. "Astagfirullahaladzim." Nah gitu bang, kata Pak Ustaz memang istighfar yang banyak. Bukan, ini kopi isinya ini garam apa gula ini, ya kan? Asin, ya kan? Tetap walaupun istighfar di waktu sahur, ya kan? Tetap hati-hati bedain ya, yang mana gula yang mana garam. Baik, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu, istighfar. Banyak istighfar. Kata para ulama, tidaklah seseorang itu beristighfar 100 kali kecuali Allah akan mudahkan urusannya. Demi Allah, itu pun sudah kita amalkan, ya. Amalkan, ya. Betul-betul diyakini diamalkan. Saya cerita ke anak saya, nah sekitar 10 tahunan terakhir ini ya lebih lah 8 tahunan terakhir ini. Demi Allah, kalau dari dulu ilmu ini sudah sampai, mungkin dulu waktu kecil enggak juga kerepotan, ya kan? Enggak tahu cara mencari solusi setiap punya problem dan masalah. Sekarang ilmu ini sudah sampai ke bapak-bapak sekalian. Yang ada ibu-ibu di belakang, ilmu ini sudah sampai kepada ibu-ibu sekalian, ya kan? Maka salah satu cara untuk diselesaikannya setiap problem dan yang kita hadapi, banyak istighfar, ya kan? Banyak beristighfar Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Itu janjinya begitu. Ilmu ini sudah sampai, tinggal pengamalannya. Tinggal pengamalan. Tidaklah kita beristighfar 100 kali, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Kenapa kita itu agak repot dengan masalah-masalah? Salah satu sebabnya dosa yang kita lakukan, ya kan? Dosa yang kita lakukan itu yang menyebabkan dosa amalan-amalan kita, menyebabkan urusan kita menjadi agak repot. Nah, kata Nabi SAW, "Tuba man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang dalam catatan-catatan amalnya dia akan temukan istighfar yang banyak. Nanti di akhirat kita senang sekali. Ternyata kita punya catatan amal istighfar, ya kan? Tuba itu adalah pohon besar di surga. Nama jenis pohon di surga namanya tuba. Pohon itu yang bayangannya kalau dikelilingi kuda tercepat, yang Rasulullah sebutkan kuda, ya,
nggak mungkin Lamborghini ya kan, karena belum musim waktu itu ya. Nah, Rasul sebutkan kendaraan tercepat. Jadi kalau seandainya kendaraan tercepat mengelilingi bayangannya, maka itu tidak cukup dikelilingi 700 tahun perjalanan. Saking besarnya pohon itu, ya kan? Nah, itu nanti akan didapatkan yang akan dimiliki oleh ahli surga, ya kan? Tentu pohon di surga itu beda Pak dengan pohon di dunia. Jangankan pohon di surga, ya kan? Pohon di Indonesia aja beda. Duren di Batu Kutu, ya kan? Dengan duren di Palembang beda, ya kan? Padahal sama-sama duren. Orang Jakarta ngomong duren yang paling enak itu duren Jakarta. Duren apa namanya Pak? Itu namanya duren montong. Kok bisa enak? Karena bijinya kecil. Oh, kalah dengan duren Palembang. Palembang itu durennya nggak ada biji. Duren apa? Tempoyak, ya kan? Maka tempoyak. Nah, itu padahal cuma itu saja, ya kan? Cuma beda tempat, tapi beda juga rasa. Apalagi nanti di surga pohonnya. Baik, ada pertanyaan silakan. Kayaknya ada pertanyaan silakan. Pertanyaan mengenai apa utama istighfarnya Nabi itu memang memiliki tingkat yang lebih kontras terlalu gimana sih dari mereka Yunus. Nabi Yunus ya. Nabi Yunus. Baik. Kalau itu Yunus sama. Istighfar itu artinya pengakuan ketidakberdayaan dan dosa. Walaupun kalimatnya bisa berbeda. Misalnya kayak Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengakui bahwasanya aku ini zalim pada diriku ya Allah. Kalau tidak engkau akui, engkau tidak sayang, seperti doanya Nabi Adam. Nabi Adam doanya juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi bentuk istighfar itu enggak serta-merta hanya astagfirullahaladzim, enggak ya. Bisa astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau sayyidul istighfar. Nah, sayyidul istighfar itu yang terbaik ya. Kalau kita baca di waktu pagi, meninggal kita di waktu siang, maka tidak ada jarak kita dengan surga itu dari kematian kita. Jadi punya peluang masuk surga kalau baca sayyidul istighfar. Kalau kita baca di waktu malam, ya kan, menjelang malam, kita meninggal di malam harinya dengan penuh keyakinan tentu membacanya ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa 'adika mastata'tu nabu'u laka bi ni'matika 'alayya wa nabu'u bi dhanbi wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim ma sya'allahu kana, dan seterusnya. Nah, kalau kita hafal itu, dihafal ya kan. Kalau kita pengen masuk surga, kalau satu itu dihafal. Jadi dicari di Google, ditulis pakai kertas kecil ya kan, kantongnya. Baca tiap hari ya kan. Kalau dibaca tiap hari, lama-lama hafal juga ya kan caranya ya. Dibaca tiap hari, habis sholat baca, ya. Bila perlu dilaminating ya kan. Bikin buku kecil, tulisan kecil, kotak kecil ya kan, dilaminating, kantongin setiap sholat baca, lama-lama hafal. Nah, itu sayyidul istighfar itu rajanya istighfar kata para ulama ya. Kalau seorang itu membacanya di waktu pagi dengan penuh keyakinan, dia meninggal di waktu siang, maka dia punya peluang masuk surga. Ya kan, kalau dibaca di waktu malam, dia meninggal di waktu malam, sore ya, dia meninggal di waktu malam, maka dia punya peluang masuk surga. Gitu ya. Intinya adalah pengakuan tentang bahwasanya kita ini adalah hamba yang salah, hamba yang hina, hamba yang banyak dosa, maka Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemaaf, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kasihan dari Allah untuk mengasihani kita. Begitu ya. Baik, ada lagi yang mau tanyakan silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Kalau sudah cukup ya, kita sekitar 20 menit ya jadwal kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit demi sedikit ilmu yang kita bagikan, kita saling kuat menguatkan, mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada sesuatu yang pasti terjadi mendatangi kita, yaitu kematian, dan kita ingin wafat dalam keadaan melakukan amalan-amalan terbaik ya, amalan-amalan terbaik yang bisa dilakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah berikan hidayah kepada saya dan kepada semua.